Saat ini kok linknya ada gagal ya maksudnya. Ini sudah. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, sangat jelas. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Fauzil Adim yang insya Allah akan menyampaikan ilmu bermanfaat pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Baitul Muhtadin Al-Ustadz Ainur Rafiq. Yang kami hormati Mudir Ma'had Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Al-Qalam Hidayatullah Magetan, Ustadz Tawan Arya di BA. Yang kami hormati para asatid dan ustadzat yang hadir, serta seluruh peserta ngaji parenting Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi anaral quluba binuril hidayah wa rafa'a bil ilmi aqwaman wa ja'alahu sirajan yastadhi'u bihi salikun fi dayajidil zulumat. Nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina qudwatil murabbin wa muallimil bashariyah nabiyur rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man yaqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam gemerlap dunia yang semakin maju, di antara derasnya arus informasi yang tanpa batas, kita berkumpul di majelis ilmu ini dengan satu harapan, mendapatkan cahaya yang menerangi langkah, ilmu yang menuntun hati, dan hikmah yang membimbing generasi. Sebab ilmu adalah lentera kehidupan, dan iman adalah benteng yang mengokohkan hati di tengah badai zaman. Maka marilah kita hadirkan hati dan jiwa kita dalam majelis ini dengan penuh harap agar setiap ilmu yang disampaikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita dan anak-anak kita menggapai ridha Allah Jalla wa'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam mengaji parenting Islam, menyelamatkan iman dan adab anak di era digital, peran orang tua dalam mendidik. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan pertemuan ini sebagai wasilah kebaikan bagi keluarga kita dan ilmu yang kita peroleh menjadi bekal dalam mendidik generasi penerus yang beriman, berakhlak dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nurul Aish yang insya Allah akan bertugas sebagai MC dan moderator dalam acara pada malam hari ini. Agar acara kita berjalan dengan lancar, berikut susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Mudir Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Al-Qalam. Yang keempat, kajian utama oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup dan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah kita awali majelis ini dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan dan menghadirkan ketenangan dalam hati, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arsyad Maulana Al-Fakhri, santri Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Al-Qalam kelas 9. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ananda atas tilawah Al-Qur'an yang semoga dapat menjadi pencerah kalbu kita untuk siap menerima ilmu. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Mudirul Ma'had. Sebelum kita masuki sesi utama, mari kita simak bersama sambutan dari Mudir Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Al-Qalam, Ustadz Wawan Aryadi BA. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala tamani akmalan ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Fauzil Adzim, semoga Allah menjaga beliau. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Al-Gholam, Al-Ustadz Gunadi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Gholam, Al-Ustadz Rendra. Yang kami hormati Mudiroh Ma'had Al-Gholam Putri, Ustadzah Nurul Aish. Dan para hadirin semuanya, para ustadz, para bapak dan ibu, orang tua semuanya yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengkaji tentang menyelamatkan iman dan adab di era digital. Tema ini menurut saya sangat penting, karena di zaman sekarang, yang mana banyak sekali anak kita ini kecanduan dengan yang namanya gadget, yang kecanduan dengan yang namanya HP. Padahal sebenarnya ini semua bisa ditangani. Siapa yang menangani? Sebenarnya tugas yang paling pokok itu ada di orang tua sebenarnya. Atau setelahnya adalah para guru. Tapi sebagaimana yang dinukil atau yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tuhfatul Maulud, beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Dan sesungguhnya mayoritas kerusakan yang ada pada anak-anak itu sumbernya adalah dari para ayah. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraiduddin. Yang menjadikan sebab rusak mereka diantaranya karena para ayah ini membiarkan anak-anaknya tidak mengajari mereka dalam urusan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Ini penting sekali. Kenapa? Karena anak-anak ini, para bapak dan ibu sekalian, adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Allah telah menitipkan anak-anak ini di pundak kita, yang mana anak-anak ini bagaimana ke depannya berada di pundak kita, bagaimana cara kita mendidik. Ketika mendidiknya benar, maka insya Allah mayoritasnya akan benar. Saya ambil contoh di Al-Qalam ini, kelas 9 yang tadi Mas Arsad dan teman-temannya, ini beberapa waktu yang lalu kami adakan kajian jam 10 malam sampai jam 12 malam di Sabtu malam Ahad. Mungkin kalau di luar sana, anak-anak seusia mereka 15 tahun, 14 tahun, ini mungkin jam-jam segitu masih main HP. Akan tetapi Alhamdulillah di sini di Al-Qalam, setelah melalui proses yang cukup panjang 3 tahun, sempat kami jelaskan kisah-kisah para ulama dahulu, bagaimana mereka mencari ilmu. Di antaranya Imam Ahmad ketika belajar dengan teman-temannya tidak sadar sudah subuh, dari habis isya sampai subuh tidak sadar. Nah, dan ini juga di zaman sekarang masih ada orang-orang yang seperti ini, tidak tergantung dengan gadget. Masya Allah, mereka masih mengkaji kitab-kitab para ulama. Kemudian setelah itu mereka penasaran, Ustaz, coba kita coba dari jam 10 sampai jam 12 saja, tidak perlu malam-malam. Alhamdulillah ternyata dari 28 anak kelas 9 di sini tidak ada yang ngantuk kecuali 2 orang saja. Dan ini saya mewajarkan karena bisa jadi anaknya sudah capek. Dan bagaimana ke depannya itu sebenarnya tergantung di kita para orang tua. Anak-anak kita ini, kalau Imam Romli mengibaratkan
seperti lilin. Lilin yang murni kita bentuk bagaimana bentuknya itu tergantung kita. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan bahwasannya anak-anak ini dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi orang tualah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasoro, menjadikannya seorang Majusi, itu orang tuanya. Maka kajian parenting ini sebenarnya bukan cara didik anak, tapi yang paling utama adalah orang tuanya dulu yang belajar. Ini penting sekali, maka alhamdulillah kita semua sudah hadir di sini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adzim nanti kita bisa serap dengan maksimal, karena ilmu seperti ini di zaman sekarang sangat mahal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Karena banyak sekali di zaman sekarang orang lebih milih postingan-postingan, reels-reels yang ada di IG, yang ada di TikTok, padahal itu informasi yang salah. Maka insya Allah yang akan disampaikan ini menurut perspektif Islam, bukan perspektif Barat, bukan perspektif yang salah. Akan tetapi insya Allah ilmu yang akan disampaikan nanti ilmu yang benar, ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Maka kita siapkan buku catatan kita siapkan pena kita, kemudian kita saksikan, kita dengarkan dengan seksama faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau, kita dengarkan, kemudian kita catat, kita amalkan. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kalau di dalam menyambut Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian banyak kekurangan, kami mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufiknya, dibimbing ke jalan yang benar, dan kita meninggal di atas ilmu, terus-menerus mencari ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dan ini ilmu ini merupakan jalan yang enak dalam membimbing kita menuju ke surganya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa bimbingan yang tepat dari orang tua, anak dengan mudah mengakses berbagai konten tanpa merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Tentu saja sebagai orang tua, banyak pertanyaan yang timbul di benak Bapak Ibu sekalian. Seberapa penting peran iman dalam menghadapi dampak negatif media digital? Bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mendidik anak, dan bagaimana penerapannya di era ini? Bagaimana cara membentuk remaja yang cerdas memilih konten positif dan menjauhi yang sifatnya merusak? Untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keresahan sebagai orang tua, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Muhammad Fauzil Adzim, dan saya akan membacakan sekilas profil dari beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menyelami materi yang penuh hikmah ini, perkenankanlah saya memperkenalkan Ustadz Fauzil Adzim, sosok luar biasa yang akan menyampaikan kajian pada kesempatan ini. Ustadz Fauzil Adzim selain itu aktif menjadi kolumnis di berbagai media, diantaranya adalah majalah Suara Hidayatullah. Selain aktif menulis, beliau juga menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan parenting, dan terlibat dalam penyusunan modul pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta aktif di komunitas psikologi mengaji yang mengkaji psikologi dalam perspektif Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini
beliau akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu menyelamatkan iman dan adab anak di era digital, peran orang tua dalam mendidik. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak pemaparan dari Al-Ustadz Muhammad Fauzil Adzim. Waktu yang tersedia untuk sesi ini kurang lebih ada 40 menit dan insya Allah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ustadz Muhammad Fauzil Adzim, kami Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan sehingga kita bisa bersama-sama berbincang pada malam hari ini, yang telah mengaruniakan kepada kita kekuatan sehingga dengan kemauan itu kita memiliki kekuatan untuk belajar bersama, karena tanpa ada kekuatan dan tanpa ada kemauan kita tidak bisa bersama-sama belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu berbincangkan bersama-sama, gitu ya. Sebenarnya tantangan mendidik anak di zaman ini apakah sama ataukah berbeda dengan zaman dahulu? Ini tampaknya sepele, tetapi ketika kita tidak cermat, maka akhirnya banyak orang yang merasa panik. Seolah-olah tantangan mendidik anak di zaman ini sama sekali berbeda dengan zaman-zaman dulu. Padahal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Lan yusliha, tidak akan pernah bisa memperbaiki bagian akhir hadhil ummah, dari generasi umat ini, illa kecuali ma apa-apa aslaha awalaha, yang telah memperbaiki generasi awalnya. Sehingga jika kita perhatikan perkataan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat memiliki keyakinan yang kokoh bahwa sesungguhnya persoalan apapun, masalah apapun, berbagai bentuk yang mungkin sekarang kita resah, gelisah, sesungguhnya itu hanyalah perulangan-perulangan saja, hanya bentuknya yang berbeda. Banyak sekali hal-hal yang ada yang kita jumpa saat ini sebenarnya merupakan perbedaan bentuk saja dibanding tantangan-tantangan serupa yang ada di masa-masa sebelumnya. Ketika sekarang ini gadget begitu cepat, begitu mudah diakses oleh siapa saja. Nah, di dalamnya ada persoalan apa? Sangat banyak. Ada berkaitan dengan informasi, ada berkaitan dengan pornografi dan lain-lainnya. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah apakah ini betul-betul sesuatu yang baru ataukah bentuknya saja yang baru? Nah, kalau kita perhatikan, maka sebenarnya tidak ada yang sungguh-sungguh baru. Yang berubah hanyalah bentuknya. Sehingga kaidah-kaidah dasar, prinsip-prinsip dasar di dalam menghadapinya pun sebenarnya tidaklah berubah. Ya. Nah, karenanya penting sekali bagi kita untuk memperhatikan kalau begitu apa saja yang perlu kita miliki. Sebelum saya lanjutkan, saya hanya ingin menggarisbawahi, jika seandainya tantangan mendidik anak itu sepenuhnya sama sekali sangat berbeda, bahkan sepenuhnya berbeda, tidak sama dengan zaman-zaman sebelumnya, maka apakah yang dapat menjadi panduan dalam mendidik anak? Tidak ada. Seandainya betul-betul sepenuhnya sama sekali berbeda. Karena yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan adalah kodifikasi masa lalu. Taruhlah misalnya ketika kita berbicara tentang psikologi remaja, yang orang mengatakan remaja masa storm and stress, masa keguncangan, masa krisis identitas. Tetapi pertanyaannya adalah, ini dirumuskan tahun berapa? Apa yang dianggap sebagai teori itu? Dirumuskan tahun berapa?
itu dirumuskan dalam buku yang judulnya Adolescence, ditulis oleh Granville Stanley Hall tahun 1904. Kemudian direvisi lagi, kemudian buku berikutnya yang paling banyak berpengaruh ialah judulnya sama, edisi revisi terbit tahun 1908. Artinya jauh sebelum orang tua kita lahir. Dengan kata lain bahwa dengan demikian maka kalau kita ini mengatakan mendidik anak sekarang ini sama sekali berbeda, tidak bisa lagi menggunakan cara lama, maka kalau kita kok ternyata masih merujuk pada teori-teori yang dirumuskan sebelum orang tua kita lahir, artinya klaim kita itu gugur. Nah, selain ada banyak persoalan dengan klaim-klaim itu, misalnya ketika Granville Stanley Hall mengatakan bahwa remaja merupakan masa krisis, unfortunately, cilakanya, tidak ada satupun dari klaim-klaim itu yang didukung oleh riset-riset yang valid, riset-riset yang reliable. Dari berbagai riset yang dilakukan di masa Stanley Hall maupun masa-masa sudahnya, ternyata remaja yang mengalami krisis itu maksimal hanya 20%. Nah, akan tetapi ketika masyarakat, individu-individu, guru-guru mengikuti alur yang dibikin oleh Granville Stanley Hall itu, yang terjadi justru adalah jumlah remaja yang mengalami krisis semakin banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa Granville Stanley Hall, walaupun riset-riset yang dia lakukan maupun dilakukan oleh orang lain, menunjukkan bahwa maksimal 20% yang mengalami krisis, kok dijadikan sebagai norma? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pada saat itu ketika Granville Stanley Hall melakukan riset dari berbagai sampel itu yang mengalami krisis kok ya rasnya sama dengan dia, yakni Yahudi. Nah, ini watak Yahudi yang kita perlu khawatir dari masa dulu hingga masa kapan saja. Setiap hadis mengenai al-fitrah yang diikuti kata fa'abawahu, pasti setelah kata fa'abawahu diikuti oleh kata yang pertama kali disebut oleh Nabi Allah Muhammad SAW adalah dari setelah fa'abawahu yuhawwidani, bukan yang lain. Nah, setelah yuhawwidanihi itu urutan kedua bisa berubah-ubah. Ada yang yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Ada yang yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunasirani. Ada yang yuhawwidanihi au yusyarrikanihi, jadikannya musyrik au yukafirani, dan lain-lainnya. Nah, yang jelas di sini menunjukkan bahwa kalau begitu, yang paling perlu kita waspadai, yang paling perlu kita khawatiri dalam urusan mendidik anak khususnya, karena dua ujian utama manusia itu adalah harta dan anak. Sebagaimana dapat kita ambil pelajaran dari surat At-Taghabun ayat 15 maupun surat Al-Isra ayat 64. Pintu utama manusia itu digelincirkan oleh syaitan ialah yang pertama urusan harta, yang kedua adalah urusan anak. Wasyarikhum fil amwal, ini harta, wal aulad, dan anak. Wa'idahum, dan berikanlah janji kepada mereka. Wa ma ya'idumus syaitanu illa gurura. Nah, lalu kenapa kemudian banyak orang tua yang panik, anak-anak yang tidak terkendali? Nah, jangan-jangan kitalah yang mesti perlu berbenah. Mari kita ambil contoh sederhana. Ini kita perlu merenungkan sejenak, memperhatikan sejenak. Sering orang mengatakan kita sebagai orang tua itu hendaklah berpikir positif. Berpikir positif itu ada tempatnya enggak sih dalam agama kita? Khususnya dalam kaitannya dengan posisi kita sebagai orang tua. Itu tepat enggak sih? Nah, ini tampaknya sepele, tetapi kalau kita perhatikan ayat Al-Quran berkenaan dengan orang tua, maka kita justru bertanya-tanya, bagaimana kok bisa kita itu sampai menyatakan bahwa kunci terpenting untuk jadi orang tua itu berpikir positif. Padahal mengenai anak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, tapi poin penting sini adalah fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan ini diperkuat lagi oleh ayat berikutnya di ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini lah makna yang sifatnya masih netral, yakni ujian. Semua nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fitnah, ujian. Nah, nikmat-nikmat yang sifatnya muqayyadah itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa pula menjadi sebab keburukan.
Nah, tetapi di dalam sekian banyak nikmat itu, dua nikmat yang paling rawan, yakni harta dan anak. Jadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Siapa yang mendapatkan ajrun, pahala dari Allah Ta'ala, yakni mereka yang ketika mengurusi, memperhatikan, menjalankan amanah berkenaan dengan harta dan anak itu, mendasarkan pada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mungkin kita itu kok diberi pahala jika sesuai dengan tuntunan, kok nggak ada tuntunannya. Karena itu tidak mungkin. Kita itu dikenakan hukuman, kita dikenakan eh, kita harus mempertanggungjawabkan kelalaian kita, kesalahan kita, kok nggak ada tuntunannya. Tidak mungkin kita disuruh berhati-hati, fahdharuhum, kok nggak ada miqyasnya, nggak ada parameternya. Dalam agama ini pastilah sudah ada. Apalagi kalau kita mengingat Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ini ayat bukan tentang parenting memang. Ayat ini kaitannya dengan waris pada asalnya. Nah, akan tetapi di situ ada hal menarik karena tetap menyangkut kedudukan kita, keadaan kita berkenaan dengan anak-anak kita. Apa yang Allah Ta'ala firmankan? Wal yakhsha, dan hendaklah takut. Loh, bagaimana mungkin Allah Ta'ala mengatakan hendaklah takut? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, bagaimana mungkin kita itu disuruh takut? Kok kita mengatakan berpikir positif? Nah, ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja. Karena itulah kita perlu menengok kembali bagaimana kita hendaknya bersikap. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau begitu kita berpikir negatif juga bukan? Negatif aja, positif aja enggak, apalagi negatif. Lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Berpikir yang lurus. Kita berusaha untuk senantiasa memperhatikan dalam satu urusan Allah Ta'ala suruh bagaimana. Jika Allah Ta'ala suruhkan di situ eh, agar kita nggak bersedih, ya jangan bersedih. Kok kita bersedih dalam urusan yang Allah larang kita bersedih, berarti kita bermasalah iman kita ini. Dalam urusan yang Allah Ta'ala katakan kita itu jangan takut, ya jangan takut. Kok kita takut, berarti kita bermasalah dalam urusan itu. Apa masalahnya pada iman kita? Dalam urusan yang Allah Ta'ala suruh kita takut, kok kita berpikir positif, kita bermasalah di situ. Dalam urusannya kita tidak boleh merasa aman. Afa-aminu makrallah, misalnya dalam soal iman. Dalam soal iman kita tidak boleh merasa aman. Karena tidaklah merasa aman kecuali orang-orang, merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Lihat di Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam urusan yang kita disuruh bergembira, bergembiralah. Kok kita nggak bergembira dalam urusan yang Allah Ta'ala suruh kita bergembira, berarti ada masalah iman dalam diri kita. Nah, jadi ini contoh, ini segala contoh sederhana bagaimana dalam berbagai urusan sudah pas belum, sudah presisi belum kita itu dalam bersikap dalam menghadapi. Nah, jadi kalau kemudian kita lebih mendahulukan apa-apa yang bertebaran di luar, sementara kita ini justru tidak akrab, kita merasa asing dengan kaidah-kaidah, dengan tuntunan yang ada dalam agama ini, berarti ada persoalan yang perlu kita selesaikan dengan diri kita. Nah, ini sekedar contoh saja. Contoh lain misalnya, kalau kita perlu perhatikan, remaja itu suka dinasihati enggak? Remaja itu suka dinasihati enggak? Eh, di dalam berbagai forum ketika saya bertanya, banyak sekali orang tua yang mengatakan nggak suka. Nah, padahal ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Liman, untuk siapa? Saya nggak membahas rinciannya di sini ya, tetapi bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa seharusnya defaultnya yang benar itu adalah remaja kita, anak-anak kita, mereka semua menyukai nasihat. Jika syarat dan ketentuan berlaku, jika iman itu betul-betul hidup pada diri mereka dan mereka mencintai amal soleh. Kalau mereka itu beriman dan beramal soleh, mencintai amal soleh, maka berikutnya akan mudah. Tawausu bil haq wa tawausu bis sabr, dan di ayat yang lain wa tawausu bil marhamah. Artinya, kalau kemudian anak kita itu kok dinasihati susah, dikasih tahu saja mudah tersinggung, berarti masalahnya bukanlah pada teknik kita berbicara.
Kalau kita bersibuk memperbaiki, oh kita harus menatap kedua matanya, nadanya harus begini, kita sibuk dengan yang sekunder atau bahkan tersier, tetapi melupakan hal yang pokok. Jiwa yang bersih itu akan merindukan nasihat. Jiwa yang bersih, iman yang kokoh itu akan menyediakan seseorang itu senang kalau diberi wasiat, sehingga mereka itu bahkan mencarinya. Nah, kalau kita perhatikan, Masya Allah, bagaimana para salafus soleh itu menggemari diberi nasihat dan menggemari diberi doa. Nah, akan tetapi jika iman tidak tertanam, mereka tidak terbiasa untuk berpikir, eh, mengangankan, mengharapkan, mengupayakan dirinya, membicarakan, mencintai amal soleh, maka ketika mereka dinasihati sedikit saja mereka sudah tersinggung. Padahal eh, yang manusia itu seharusnya berterima kasih ketika ditunjukkan kekurangannya, ditunjukkan apa yang perlu mereka perbaiki. Nah, ini sekedar contoh sederhana. Em, tapi hari ini kita mendengarkan, kita mendapati orang-orang mengatakan, remaja suka dinasihati enggak? Enggak. Sehingga begitu kita mendapati kok anak kita dinasihati itu nggak mau, kita langsung membenarkan, memang remaja nggak mau dinasihati. Sehingga karena itu akhirnya kita abai, kita tidak lagi merasa risau, tidak lagi merasa khawatir, menganggap itu normal, dan pada akhirnya kita tidak melakukan upaya-upaya perbaikan pada diri mereka. Nah, ini sekedar contoh contoh yang lain ya. Nah, em, lalu kenapa itu terjadi? Kita tidak membicarakannya pada saat ini karena fokus kita ialah em, apa namanya? Ialah bagaimana kita menata, menjaga iman anak kita. Tadi yang saya contohkan adalah sekedar contoh-contoh yang saya sampaikan tadi hanya sekedar contoh-contoh bahwa ketika iman itu tidak kokoh, maka akibatnya bermacam-macam termasuk apa-apa yang kita sangka sebagai kebenaran bahwa remaja itu masa di mana mereka nggak suka diberi nasihat, padahal sebenarnya bukan masa mereka. Mereka itu nggak mau nasihat disebabkan iman itu tidak tertanam dengan sangat kokoh, atau mereka sudah mulai, belum berarti imannya sudah sangat kuat ya, tetapi tidak digemarkan kepada amal soleh. Nah, lalu kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua? Sebelum saya membahas ini, mari kita ingat dulu bahwa agar kita tidak mengalami kebingungan, eh, bahwa sebenarnya anak-anak kita itu semuanya lahir dalam keadaan baik. Al khairu adah wa syarru lajajah. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al khair, kebaikan itu adah. Adah itu maknanya kebiasaan. Tapi dalam hadis ini maknanya ialah manusia itu pada dasarnya defaultnya baik. Wasyarru lajaja, asyar itu keburukan. Lajaja itu ialah keterjajahan manusia dari syaitan, keterjajahan manusia dari hawa nafsu, keterjajahan manusia dari apa-apa yang mereka inginkan sehingga mereka merasa terdesak, merasa kepepet, merasa gengsi dan lain-lainnya. Tetapi poin pentingnya ada di bagian berikutnya, yakni kalau ternyata ada misalnya anak melakukan keburukan, itu belum tentu karena nggak tahu. Boleh jadi mereka tahu betul yang mereka lakukan itu buruk. Nah, untuk itu kita perlu menggalinya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagian akhir ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kita temukan dalam banyak hadis. Akan tetapi, kita perlu memperhatikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin di hadis ini, karena dikaitkan dengan al khairu adah wa syarru lajajah, sehingga membawa implikasi ketika anak-anak kita itu melakukan keburukan, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Lalu langkahnya apa? Mari kita lihat kunci di situ apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan siapakah di antara para sahabat itu yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kekhususan. Semua sahabat itu sangat matang dalam agama, tetapi ada yang dikhususkan. Dalam hal ini diantaranya ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma didoakan secara khusus oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, ini doa Nabi. Doa Nabi pasti terkabul, pasti mustajab.
Akan tetapi ternyata Masya Allah, walaupun ini yang mendoakan adalah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata, artinya ini bukan Pak cacat, ternyata semua itu tetap memerlukan wasilah. Dan wasilah inilah yang perlu kita perhatikan. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma ditanya oleh para sahabat, bima adraktal ilma, dengan cara apa engkau itu menguasai ilmu dengan sangat mendalam? Dengan kata lain, dengan cara apa engkau tetap faqih fiddin? Maka Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Sehingga ketika anak melakukan keburukan misalnya, maka kita perlu meluangkan waktu untuk menggali, bukan tergesa-gesa memberitahu, apalagi menjelaskan ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Karena ketika kita tergesa-gesa memberitahu atau menjelaskan itu, bukan berarti kita telah meluruskan apa yang bengkok. Bagaimana kita akan meluruskan kalau kita nggak tahu yang bengkok? Kalau kita nggak tahu bengkoknya di mana? Nah, keburukan yang dilakukan itu hanyalah semacam fenomena, hanyalah semacam manifestasi saja, perwujudan saja. Tetapi yang mendasar itu perlu kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dengan pertanyaan dijawab, kita berikan lagi pertanyaan, tidak menyudutkan dari pertanyaan yang sifatnya menggali. Nah, anak-anak itu semuanya alal fitrah, dilahirkan alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang dilahirkan dalam keadaan tidak di atas al fitrah. Yang ini sekaligus menegaskan bahwa kata kullu dalam hadis tentang al fitrah yang sangat populer, ya, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, maknanya berarti kullu itu seluruhnya tanpa kecuali. Lalu apa yang menjadi penegasan, apa yang memperkuat, apa yang menjadi bukti bahwa kullu di situ maknanya adalah seluruhnya tanpa kecuali? Mari kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi." Mamin mauludin, dan tidaklah di antara anak-anak yang lahir itu illa kecuali yulad dilahirkan alal fitrah, di atas al fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajisani, atau menjadikannya Majusi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu, kullu itu maknanya seluruhnya tanpa kecuali. Sehingga karena itu, hadis ini sekaligus menepis persoalan, menepis subhat-subhat yang beredar. Anak kita kan nggak sama. Kan generasi Z itu berbeda, kan generasi Alpha itu berbeda. Hadis ini memberikan penegasan sama, sama. Anak-anak kita itu semuanya sama. Jadi bukan generasinya yang buat mereka berbeda. Kalau kemudian ada yang berbeda, itu disebabkan oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang mempengaruhi, yang menjadikannya mereka. Apakah orang tuanya mendidik dengan cara-cara sebagaimana yang ditemukan dalam berbagai ungkapan-ungkapan yang tidak jelas asal-usulnya, ataukah dia mendidik anak sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, em, lalu apakah kalau kemudian setiap anak itu lahir di atas al-fitrah, kemudian mereka pasti baik hingga dewasa? Tidak. Nabi Allah Muhammad SAW telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Nabi itu sudah memberikan rambu-rambu yang di waktu-waktu itu hendaklah kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik memperhatikan betul. Kita sebagai orang tua maupun pendidik hendaklah kita mengecek, melakukan assessment terhadap anak kita. Hadis yang mana itu? Ada 3 momentum yang menjadikan anak itu bisa berpaling dari al-fitrah. Pertama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang mana itu hadisnya? Nah, ini hadis ini perlu diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena hadis-hadisnya itu sebagian bermiripan. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu." Nah,
Kullu mauludin, tiap-tiap anak itu yulad, dilahirkan alal fitrah, di atas al-fitrah. Al-fitrah itu apa maknanya? Al-Islam. Al-fitrah itu apa maknanya? Tauhid. Konsekuensinya apa kalau seseorang itu di atas al-fitrah? Dia pasti menyukai kebaikan, dia cenderung kepada agama ini, dia cenderung kepada iman. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya lancar berbicara. Yang dimaksud dengan yu'riba anhu lisanuhu itu apa? Anak ketika masuk usia kira-kira 2 tahun atau 2,5 tahun, ketika anak mulai lancar berbicara. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad ini ada lanjutannya. Faida abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Apabila lisannya telah dapat mengungkapkan kemauan dirinya dengan baik, maka ada kalanya dia menjadi orang yang bersyukur, imma syakiran. Syakir itu maknanya orang bersyukur, tapi yang dimaksud di sini ialah orang itu tetap di atas al-fitrah, di atas al-Islam. Dia masih baik, masih lurus, tidak menyimpang dari kebenaran. Kita akan lanjutkan nanti ya, apa namanya, di usia berapa? Oh ya, tadi saya sebutkan ya, usia 2 2 tahun. Loh, usia itu kan anak masih baik. Usia itu anak kan belum punya dosa. Iya, tapi justru di sinilah menariknya. Anak belum punya dosa, tapi kita itu sudah diberi rambu-rambu untuk ngecek. Apakah ada anak umur 2 tahun, 3 tahun tidak mau agama ini? La haula wala quwata illa billah. Dulu saya merasa agak, bukan meragukan ya. Oh, apa bisa? Gimana bentuknya? Ini kok, apa namanya? Ini kok anak baru umur segini sudah mulai menyimpang. Tapi ternyata sekarang ini kita dapat menyaksikan bagaimana anak-anak itu umur baru, misalnya baru 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah, tepatnya Subhanallah, Maha Suci Allah dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu, anak-anak itu sudah ada yang tidak bisa dilepaskan dari Reels, dari YouTube, dari musik-musik, dan lain-lainnya yang kadang, yang tidak jarang itu tayangan-tayangan yang sangat tidak baik. Tetapi mereka itu enggan mendengarkan protal misalnya. Nah, ini sekitar, ini sekitar contoh saja ya. Nah, jadi pertama adalah rambu-rambunya situ hatta yu'riba anhu lisanuhu. Pintunya adalah lisan. Pintunya adalah lisan. Artinya indikatornya adalah lisan. Kalau indikatornya adalah lisan, lalu kalau begitu pintu masuknya apa? Telinga. Telinga. Dan ini merupakan default pada diri anak-anak kita itu semuanya lahir dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Lalu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala pertama kali ialah diberikan kepada mereka itu pendengaran. Ya, diberikan kepada mereka itu pendengaran. Semuanya, siapapun itu. Sehingga dalam hal ini ketika ketika kita apa namanya eh, ketika kita mengatakan bahwa tiap anak itu lahir di atas al-fitrah, maknanya adalah dia memiliki kecenderungan dasar kepada agama, tetapi bukan berarti mereka ini anak-anak ini sudah memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai agama, ya. Mereka belum memiliki itu, sehingga karena itu ketika kita mendidik anak, maka dasarnya bukanlah al-fitrah, melainkan dasarnya adalah agama ini, karena hanya agama ini yang paling bersesuaian, yang paling mencocoki, yang paling dapat menjaga al-fitrah pada diri anak. Nah, em, di mana kita menemukan bahwa anak-anak kita itu semuanya dalam keadaan di atas ketika dilahirkannya, yang ketika lahir di atas al-fitrah itu masih belum memiliki pengetahuan apa-apa, kita jumpai dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang kita dengan mudah mendapati ya, em, misalnya di dalam apa namanya, eh, dalam Al-Qur'anul Karim kita 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 ditunjukkan bahwa kita semua itu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, setelah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ialah wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Baru setelah itu wal af'idah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, tapi yang pertama kali adalah pendengaran.
Sehingga karena itu kita perlu betul-betul memperhatikan apa yang masuk ke dalam pendengaran anak-anak kita. Apa-apa yang masuk ke dalam pendengaran anak-anak kita harus betul-betul kita perhatikan. Karena ini merupakan pintu masuknya berbagai keburukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala. Nah, penjelasan Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala bukan berkenaan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 78 itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a itu. Tetapi berkenaan dengan Quran Surat Al-A'raf kaitannya dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa eh, manusia itu semua dalam kondisi yang sangat baik. Kecuali, jadi tidak ada orang yang menyimpang itu kecuali karena datangnya talqinul dhalal wa tarwijul batil. Apa itu talqin? Talqin itu komunikasi yang sifatnya intens, disampaikan kepada seseorang apa sedikit orang untuk diulang, talqin. Nah, yang menarik di situ ialah berkenaan dengan kesesatan pintunya ialah talqin wa tarwijul batil dan seruan-seruan kepada kebatilan. Dan menarik di sini bahwa kepada kebatilan itu nggak perlu talqin, cukup dengan tarwij. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika anak-anak kita sebelum usia 2 tahun, siapa yang paling banyak mempengaruhi pendengarannya, sehingga nantinya akan mempengaruhi lisannya. Hanya pendengaran saja itu dapat mempengaruhi, apalagi kalau kombinasi antara pendengaran, kemudian penglihatan, maka ini akan lebih mudah mempengaruhi hatinya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain kita mendapati bahwa bagian berikutnya itu mengenai kapan anak itu berubah ialah dalam hadis itu kita dapat dalam Sahih Muslim, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Nah, hadis ini memberikan 2 pelajaran. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita perhatikan laisa min mauludin, tidaklah ada di antara anak-anak yang lahir itu illa kecuali laisa min mauludin yulad, dilahirkan illa kecuali ala hadhil fitrah, kecuali di atas fitrah ini. Hadis ini bermiripan dengan hadis yang tadi sempat saya bacakan, yakni ma min mauludin illa yulad. Tadi illa dulu baru yulad, ini yulad dulu baru illa. Illa ala hadhil fitrah. Kata hadhil fitrah menegaskan, menunjukkan bahwa itu merujuk pada sesuatu yang sudah sangat dimengerti, sudah sama-sama dipahami. Dalam hal ini adalah tauhid, dalam hal ini adalah al-Islam, dan tidak ada makna yang lain, bukan bakat, bukan sifat bawaan. Lalu berikutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan hatta yu'abbir anhu lisanuhu. Mari kita perhatikan pintunya lisan, indikatornya lisan lagi. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa pintu yang paling besar pengaruhnya ialah telinga. Apalagi jika telinga itu telah bekerja sama dengan mata, maka pengaruhnya akan besar. Lagi-lagi pertanyaannya adalah apa yang paling banyak mempengaruhi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan hatta yu'abbira anhu lisanuhu, merujuk pada usia mumayyiz, yakni usia 7 tahun. Nah, usia 2 tahun kita perlu memperhatikan anak kita, imma syakiran wa imma kafura. Usia 7 tahun kita perlu memperhatikan anak kita, imma syakiran wa imma kafura. Lalu di usia berikutnya kita perlu memperhatikan lagi. Usia kapan itu? Mari kita perhatikan dalam hadis yang lain. Ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Ma min mauludin, dan tidaklah ada di antara anak-anak yang lahir itu yulad, dilahirkan illa kecuali ala hadhil millah, di atas millah ini, ya, ini di atas agama ini. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa millah itu merupakan kata lain dari al-fitrah. Karena itu alangkah menyimpangnya, alangkah jauhnya ketika orang mengatakan fitrah itu sebagai sifat bawaan. Misalnya orang mengatakan fitrahnya perempuan, padahal yang dimaksud adalah tabiatul mar'ah, fitrahnya anak, dan lain-lain ya. Hatta yubayyina anhu lisanuhu, sampai lisannya dapat memberikan bayan. Nah, ini merujuk pada usia berapa? Usia 10 tahun. 2, 7, 10, dan 10.
Andai kata di tiap-tiap marhalah itu, di tiap-tiap fase itu, di tiap-tiap jenjang itu kita betul-betul memperhatikan, maka niscaya insya Allah anak tidak perlu berpaling terlalu jauh. Karena begitu mulai berbelok, mulai menyimpang, saat itulah kita melakukan islahul fitrah. Lalu kenapa kita sebagai orang tua eh, karena terombang-ambing? Pertama, barangkali ada di antara kita yang tidak mengilmui. Karena itu kita sebagai orang tua harus kokoh memahami ilmu. Tanpa ilmu bagaimana kita dapat mendidik anak dengan benar? Yang kedua, akan tetapi tidak setiap yang menuntut ilmu itu akan sampai kepada ilmu. Meskipun boleh jadi dia sangat serius belajar berkali-kali lipat dan meluangkan waktu yang lebih banyak dalam belajar dibandingkan orang lain. Karena itulah kita perlu paham siapa yang sampai kepada ilmu dan siapa yang tidak sampai kepada ilmu. Lalu kita perlu merenungkan termasuk di manakah kita ini berada, termasuk golongan yang manakah kita ini. Nah, di antara panduan, di antara rambu-rambu, di antara nasihat yang perlu kita perhatikan dalam soal ini adalah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan an-nasu thalathah, manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah alim rabbani, saya belum masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah wa muta'allim ala sabil najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan yang sukses, di atas jalan yang selamat. Kemudian yang ketiga adalah wahamajun ro'aun adba'u kulli na'iq, orang awam yang mengikuti setiap yang berteriak, setiap seruan. Kalau dalam bahasa sekarang, ini ya berarti orang yang mengikuti setiap yang sedang trending topik, setiap yang sedang viral, dia mencurahkan waktunya untuk hal-hal yang viral. Nah, golongan ketiga ini, walaupun belajar lebih serius, dijamin tidak sampai kepada ilmu. Bahkan sebaliknya, dijamin dengan 3 keburukan. Apa 3 keburukan itu? Pertama adalah yamiluna ma'akulli rih, mengikuti kemana angin bertiup. Mereka contoh sesuai dengan arah angin bergerak. Kemudian yang kedua adalah lam yastadhi'u binuril ilmi. Mereka ini tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu. Walaupun belajar agama, walaupun belajar macam-macam, tapi hidup mereka tidak diterangi dengan cahaya agama. Boleh jadi dalil disebut, tapi bukan menggali nasihat dari dalil. Kenapa? Karena lebih banyak mengikuti influencer misalnya. Walam yalja'u ila ruknin wasit. Dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Karena itulah kita sebagai orang tua hendaklah kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar mengilmui dengan tertib, mengilmui dengan runtun. Sehingga dengan itu kita tidak perlu panik menghadapi perubahan-perubahan yang ada di masa kita sekarang ini. Nah, saya sebenarnya masih ingin membincang hal lain karena tadi dalam hadis itu dikatakan fa'abawahu, ada berbagai konsekuensi fa'abawahu, tetapi saya perhatikan di sini sudah jam 9, karena itu saya kembalikan saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan waktu yang ada dapat bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Ya, moderator. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Menginjak sesi tanya jawab Ustadz, insya Allah pertanyaan yang diberikan sudah ada di kolom Q&A. Apa bisa mulai kita dijawab oleh Ustadz kira-kira? Ya, silakan langsung ya. Ya, ini saya izin bacakan satu persatu Ustadz. Ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Agus. Ada pertanyaan dari Ibu Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Ustadz, saya izin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menyaring dan memilih konten yang aman untuk anak
karena tidak semua konten digital cocok untuk anak, dan bagaimana orang tua dapat mengenali dan memilih konten yang sesuai dengan usia serta nilai-nilai. Kemudian Iya, yang mau langsung dijawab atau saya ya. bacakan, Saya mau Ustaz? tanya dulu ini, anaknya usia berapa itu? Untuk Ibu Ainul bisa eh, tolong untuk operator bisa di open mic untuk Ibu Ainul. Nah, kalau tidak mungkin bisa saya jelaskan langsung ya, Mbak di sini ya. Baik, Ustaz. Tadi pertanyaan pertama selesai, sudah sampai Sudah, selesai. Ustaz. Ya, Em, Masya Allah menarik sekali yang kita kita dapat lihat perkembangan-perkembangan terakhir ini di Belanda mulai 1 Januari 2024. Pemerintah menetapkan larangan penggunaan gadget untuk anak-anak siswa-siswa SLTA, SLTP ke bawah. Jadi mereka sama sekali nggak boleh bawa, nggak boleh menggunakan, baik saat di kelas, di sekolah, karena di sekolah nggak mesti di kelas, gitu ya, saat istirahat, apalagi saat pelajaran. Nah, kemudian yang kedua, em, pada saat yang sama bahkan guru-gurunya juga tidak boleh membawa, artinya sivitas akademika, baik itu gurunya, kemudian pegawai-pegawai lain itu juga tidak boleh menggunakan ini smartphone, smartwatch dan seterusnya. Nah, kemudian di Swedia, Swedia ini menarik sekali. Swedia itu pelopor pembelajaran digital di Eropa, salah satu pelopornya. Tahun 2009 itu Swedia sudah menerapkan pembelajaran yang full digital, artinya guru tetap ada, tapi pembelajaran digital itu sangat kuat mewarnai pendidikan di sana. Akan tetapi 15 tahun kemudian Swedia justru menggencarkan melaksanakan gerakan dan bukan sekedar sebagai himbauan, tetapi memang melakukan perubahan yang sangat mendasar sehingga sekolah-sekolah itu termasuk orang tua diarahkan untuk kembali kepada pembelajaran tradisional. Mereka menyebutnya sebagai traditional learning dan bukan sebagai analog ya, tetapi mereka mencatat dengan penanya, anak-anak itu tidak ketemu HP, anak-anak tidak pegang HP. Di Jepang, di Jepang itu ada kebijakan yang sangat menarik. Apa itu? Ini saya masih perlu menelusuri lagi untuk tingkat SLTA-nya. Tetapi di sana ada larangan antar guru dengan wali siswa, kemudian wali siswa dengan wali siswa, baik itu untuk kegiatan-kegiatan formal maupun atau misalnya grup ekstrakurikuler, tidak boleh ada grup WA. Kenapa? Karena ternyata ketika ada grup WA itu cenderung terjadi disorientasi dan distraksi. Contohnya, ketika ada tumbler ketinggalan misalnya, orang tua tidak lagi merasa punya tanggung jawab untuk mengecek anaknya. Kenapa kok bisa ketinggalan? Tidak lagi merasa perlu untuk membekali anaknya, menasihati anaknya agar besok lebih berhati-hati. Tetapi yang dilakukan adalah menyuruh, walaupun itu bahasanya mungkin meminta ya, memerintahkan walaupun bahasanya mungkin minta tolong kepada guru untuk mengecek tumbler anaknya ketika di sekolah enggak, kemudian dan lain-lainnya, dan sejenisnya. Artinya terjadi pergeseran, termasuk terjadi pergeseran mengenai siapa guru yang baik dan tidak. Guru-guru yang misalnya paling rajin upload foto itu lebih disukai daripada guru yang serius mengajar tapi nggak pernah atau sangat jarang upload foto. Nah itu sekedar contoh-contoh saja. Nah, kemudian di Australia November tahun 2024 em, telah disahkan undang-undang. Ini pertama kali ada undang-undang secara jelas, secara tegas menetapkan larangan anak-anak usia 16 tahun ke bawah memiliki akun media sosial eh, dan atau menggunakannya. Dia nggak punya akun media sosial, tapi dia aktif menggunakan, misal punya ibunya dan lain-lain, maka ini harus siap-siap menghadapi sanksi denda dan sanksi lainnya, termasuk platformnya sendiri juga akan kena denda. Di Belgia, ini saya sekedar memberikan contoh-contoh ya. Di Belgia, ini juga demikian. Ada sangat banyak sekolah di Belgia yang menetapkan larangan. Bahkan
di apa namanya apa yang terjadi di Belanda tadi awalnya terinspirasi oleh sekolah-sekolah di Belgia. Bedanya adalah di Belgia itu bukan keputusan pemerintah, melainkan awalnya inisiatif dari satu orang, lalu ini dilaksanakan di satu sekolah, lalu di satu sekolah ini setelah dilaksanakan ternyata membawa hasil yang sangat baik, sehingga menjadi gerakan di 132.000 sekolah di Belgia. 132.000 sekolah menerapkan kebijakan zero gadget di sekolah, bukan hanya di kelas. Yang ternyata manfaatnya ialah meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari sisi guru maupun siswa. Antusiasme belajar itu meningkat dengan sangat signifikan. Konsentrasi belajar anak itu juga lebih tinggi dan daya tahan belajar mereka, daya tahan ini berkenaan dengan seberapa kuat, seberapa lama mereka belajar, termasuk ketika mempelajari hal-hal yang sulit. Jadi daya tahan belajar mereka lebih baik manakala anak tidak berinteraksi dengan gadget di sekolah dan di rumah. Angka kebosanan belajar juga menurun drastis. Artinya ada anak-anak yang ketika dia sering aktif mengakses gadget, maka dia juga cenderung lebih mudah bosan belajar. Baru belajar 20 menit sudah mengeluh, sudah mulai ribut, sudah mulai gelisah. Nah, masih banyak lagi daftar negara-negara lain yang kalau kita perhatikan, mereka ini sedang bergerak untuk menuju betul-betul zero gadget. Gitu ya. Di Singapura sekarang ini, tapi ini belum sampai kepada larangan yang menyeluruh, saya masih perlu konfirmasi lagi, juga demikian. Artinya kita menjumpai bagaimana mereka itu justru menetapkan standar yang kuat. Gadget itu dalam khususnya yang berupa HP, HP itu tidak didesain untuk hal yang serius. Lalu bagaimana misalnya jika kita terpaksa harus pembelajaran online? Pembelajaran online itu namanya pembelajaran berarti kita perlu memperhatikan media yang didesain untuk serius itu apa? PC atau minimal laptop. Nah, kalau anak itu pegang PC, misalnya pembelajaran online, maka anak itu nggak akan bawa sampai tidur. Selain interaktivitasnya itu berbeda. Eh, apa namanya? eh, Kemampuan interaktifnya berbeda. Sehingga dengan demikian, maka distraksinya itu akan cenderung lebih rendah. Itu pun kalau kita perhatikan berbagai negara tadi, eh, yang sepatutnya anak-anak itu baru mulai mengakses gadget, eh, bahkan ketika pembelajaran itu, misalnya penggunaan laptop itu dimulai ketika mereka sudah melewati usia 16 tahun. Dengan kata lain, ketika mereka sudah berusia 17 tahun, dan itu semua eh, bukan hanya nunggu usia 17, melainkan ada penyiapan-penyiapan sehingga ketika mereka menggunakan teknologi digital, mereka dapat menggunakannya dengan baik, untuk tujuan yang baik, dan mereka sudah memiliki budaya belajar. Jika tidak, maka anak-anak itu akan mengalami shallowing. Apa shallowing itu? Pendangkalan. Apa pendangkalan itu? Ketidaksanggupan anak untuk berpikir, untuk mencerna, bahkan hal-hal yang sederhana. Gitu ya. Apalagi kalau kualitas interaksi di rumah, kualitas komunikasi di rumah eh, kurang baik. Artinya intensitas ngobrol antara anak dengan orang tua itu jarang, maka keberadaan gadget itu akan bikin runyam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Tadi dari beliau yang menanyakan ada pesan tambahan usia anaknya 5 tahun Ustadz. Kira-kira. Nah, saya sedikit tambahkan. 5 tahun itu adalah masa di mana kita itu hendaklah tidak memperkenalkan anak, apalagi membiarkan menggunakan. Kita dapat memperkenalkan fungsi, eh, tetapi mereka tidak memegangnya. Itu antara usia sampai 5 sampai 7 tahun, ini kita dapat memperkenalkan fungsi. Artinya di situ kita menunjukkan bahwa kita dapat mengambil pelajaran dari sini sebagai perangkat untuk mendapatkan informasi. Misalnya hari Sabtu atau hari Ahad, ibunya mengatakan, yuk hari ini kita punya bahan, ada tepung, ada macam-macam ya. Kita bikin apa nih? Kita tengok. Setelah itu kita misalnya mendapatkan, oh ada resep ini, kita mau bikin apa? Mau bikin ini, atau bikin ini, atau bikin ini. Oke? Nah, kemudian setelah itu kita catat. Bukan kita sambil bikin kue sambil melihat HP-nya. Kita catat. Nah,
Setelah itu melakukan aktivitas fisik. Jadi bukan mantengin HP terus. Sehingga dari sana setelah ada keguyuban, ada aktivitas bersama itu, HP-nya kita taruh bukan dipegang oleh anak. Lalu nanti kita bisa ada sesi untuk menunjukkan manfaatnya. Menunjukkan manfaatnya. Tetapi bukan berarti menyibukkan diri dengan itu. Jadi usia itu hanyalah usia untuk memperkenalkan manfaatnya, tetapi bukan usia untuk mulai memberikan kepada anak. Nah, usia-usia 5 sampai 7 tahun kan masih operasional konkret. Mereka masih belum bisa memberikan menilai dengan baik. Dalam agama mereka ini belum memayis. Nah, padahal usia 2 sampai 7 tahun itu merupakan usia di mana seharusnya kita menyiapkan anak-anak kita agar mereka betul-betul menjadi mumayyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Melalui apa? Melalui hiwar. Para ulama mengatakan at-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna wa aqsalu turuqil iqna huwa al-hiwar. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mempersuasi. Dan jalan pintas untuk mempersuasi adalah dengan hiwar, dengan bincang-bincang, dengan ngobrol. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai kata fa'abawahu. Di antara konsekuensi kata fa'abawahu itu ialah hendaklah kita sebagai orang tua itu menjadikan rumah kita sebagai bi'ah solihah. Al-bi'ah as-solihah. Apa itu bi'ah solihah? Lingkungan yang baik dan membaikkan. Artinya lingkungan yang proaktif terhadap kebaikan. Ada 4 komponennya. Insan, makan, maknanya tempat. Insan, maknanya manusia. Afkar, maknanya pemikiran. Kemudian yang keempat, ada maknanya kebiasaan. Nah, ada kebiasaan itu baru akan bermanfaat, baru akan baik jika merupakan imbas, merupakan konsekuensi dari afkar pemikiran. Lalu kalau begitu pemikiran dari mana? Dari proses interaksi insan sambil makan, manusia yang ada di tempat itu. Di situ mengharuskan adanya tafa'ul. Tafa'ul itu interaksi. At-tafa'ul, interaksi yang kuat dan baik, bukan cuma kuat saja dan bukan cuma baik saja, melainkan kuat dan baik. Bedanya di mana? Ada orang tua yang interaksinya sangat kuat, sangat dekat, tetapi nggak baik. Ada orang tua yang baik tapi interaksinya nggak kuat. Nah, at-tafa'ul, eh, interaksi yang kuat dan baik itu pengaruhnya ialah menjadikan anak-anak itu memiliki at-tafa'ul, optimisme. Nah, itu sekedar tambahan saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Ternyata pertanyaan yang diajukan ini cukup banyak Ustadz. Jadi Masya Allah. kalau sekiranya ini nanti kami mempertimbangkan waktu, kemudian sisanya secara chat misalnya Ustadz, apa bisa Ustadz? Saya coba untuk nanti memberikannya via voice note ya. Mungkin kan besok saya Insya dalam Ustadz. perjalanan, besok sebelum subuh saya melakukan perjalanan eh, apa namanya. Jadi sebelum subuh saya ke bandara. Nah, mungkin setelah itu saya bisa menjawab melalui voice note begitu. Insya Allah. Baik Ustadz, semoga lancar Ustadz perjalanannya. Amin, Ini amin. ada mungkin saya melanjutkan dengan 2 atau 3 pertanyaan lagi Ustadz. Kiranya. Ya, nanti Afwan ini sampai jam setengah 10. Ya Ustadz, Insya Allah. Untuk pertanyaan mungkin masih bisa 2 pertanyaan Ustadz. Ya, Baik Ustadz, saya melanjutkan membacakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Sri Devi. Ustadz izin bertanya bagaimana menerapkan ihsan pada anak agar ketika tidak diawasi orang tua, anak berhati-hati karena ada Allah yang mengawasi, karena orang tua tidak bisa standby 24 jam. iya, Masya Allah. Saya agak bingung jawabnya. Ini merupakan satu tema khusus dan ada satu buku yang sangat menarik berkenaan dengan itu. Buku itu eh, judulnya Ta'zizur Raqabatir Dzatiyah. Eh, apa itu? Ar-Raqabah Adzatiyah ialah semacam kesadaran, kemauan, lalu diikuti dengan kesanggupan untuk mengawasi, memperhatikan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu setelah memahami, mengetahui ini baik, ini buruk ya, ini baik, ini buruk, maka setelah itu dia apa namanya,
dia akan mengambil yang baik untuk dia kerjakan, dia melaksanakan yang baik untuk dia lakukan dan meninggalkan yang buruk. Nah, itu namanya ar-raqabah adzatiyah. Nah, dan menarik sekali bahwa justru semakin kesini zaman ini kita semakin memerlukan apa-apa yang dalam bahasa bahasa buyut saya barang-barang kuno, sekaligus menunjukkan bahwa semakin relevanlah apa-apa yang ditentukan oleh agama ini. Tetapi pertanyaannya adalah, lalu apa saja yang kita perlukan untuk membentuk ar-raqabah adzatiyah itu? Ini yang tidak mencukupi untuk dibahas. Saya hanya ingin menyebutkan sebagiannya. Pertama ialah yang sebagaimana dinasihatkan oleh musannif dari uh, Ta'zizur Raqabah Adzatiyah ini, ialah isba'u hajat tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Isba'u itu mengenyangkan hajat tifli, kebutuhan anak, an-nafsiyah secara psikologis, wal atifiyah dan secara emosional. Nah, lalu setelah itu, jika kita sudah mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya, baru setelah itu langkah berikutnya ialah watanmiyatul khisalil khair. Kita mengembangkan kebaikan-kebaikan pada diri anak. Jadi yang perlu kita perhatikan di awal itu, yang paling perlu kita apa namanya jadikan sebagai fokus itu bukan pengembangan bakat, bukan pengembangan minat, bukan. Itu nanti. Nah, ada kerancuan selama ini antara potensi dan bakat. Bakat itu hanya urutan keempat dari potensi. Orang tua nggak perlu tahu bakat. Kalau eh, apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi ini bukan hal yang penting. Kalau anak itu potensinya itu dibangun dan potensi itu berbeda dengan bakat, maka nanti anak-anak itu akan bisa berkembang. Di antara tanmiyatul khisalil khair, di antaranya ialah yang perlu kita bangun, misalnya contohnya iradah ilal khair. Nah, kehendak kepada kebaikan. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Nah, setelah itu yang perlu kita bangun berikutnya itu apa? Yang perlu kita bangun berikutnya itu ialah as-sifat al-ijabiyah ladaihi, sifat-sifat maupun kualitas pribadi yang patut pada diri anak. Nah, jadi ada urutan-urutan yang perlu kita perhatikan di sini. Em, ya, cuma sayangnya kita nggak memungkinkan untuk berbincang ya lebih lanjut. Mudah-mudahan pada lain waktu kita bisa membahasnya secara lebih rinci dan terutama yang lebih insya Allah lebih besar faedahnya kalau bisa bisa bertemu langsung begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustadzana. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan terakhir Ustadz. Ya, Pertanyaan dari Ibu Gurining Kurniasih. ya, Anak saya usia 8 tahun, kelas 2 SD laki-laki. Saat ini saya beri HP setelah pulang sekolah. Saya ingin membiasakan hanya hari Sabtu Minggu saja, tapi kok ya. susah banget ya Ustadz menerapkannya karena kondisi keluarga yang memang sudah nggak lepas dari HP. Idealnya untuk anak usia 8 tahun berapa lama waktu yang bisa ditolerir untuk main HP, Ustadz? Em, Pertama yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak sudah diarahkan untuk memilih mana yang penting, mana yang baik untuk dia lihat. Kalau kalau yang kami lakukan sendiri, anak-anak itu baru boleh punya HP ketika mereka sudah lulus SMA ya. Kemudian yang kedua, kalau semisal kita memberikan waktu, maka hendaklah itu sama saja antara hari libur dan hari aktif. Nah, ini penting agar mereka itu tidak membenci ilmu. Banyak orang tua yang mendidik anaknya untuk membenci ilmu dan menjaga hari libur, karena di hari libur itulah mereka bebas untuk melihat apa saja termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, yang ketiga, dengan anak-anak sudah diberi panduan, maka mereka itu dapat melihat HP dengan waktu yang jelas, misalnya 15 menit. 15 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Eh, hari, apakah itu hari Sabtu, apakah hari Senin, hari Selasa, sama saja. Apakah hari raya, apakah di rumah neneknya, sama saja.
Karena ketika mereka ini diberi perbedaan, oh kalau hari libur mereka boleh lihat lebih lama, misalnya 2 jam, maka mereka nggak seneng kalau waktunya masuk. Senin itu, saya maksudnya sekolah Senin mereka eh, dan pada akhirnya mereka menjadi membenci ilmu. Jadi karena itu jangan diistimewakan hari-hari yang tidak ada ilmu di sana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustazana Amin. Barakallah. atas jawaban yang insya Allah sangat menjawab kegelisahan orang tua sekalian yang hadir Ya, di saya sini. hanya ingin memberikan tambahan bahwa eh, tadi saya mengatakan misalnya 15 menit setiap hari itu pun sudah melonggarkan. Karena kalau kita perhatikan negara-negara Eropa sekarang ini banyak yang mulai bergerak kepada zero gadget itu ya. Dan setelah mereka menerapkan itu ternyata perkembangannya Masya Allah sangat besar. Sehingga sekarang muncul tren di beberapa tempat itu, yakni orang-orang tua itu menggunakan apa yang disebut sebagai dumb phone. Dumb phone itu secara harfiah maknanya HP yang bodoh, HP yang blow on. Bahkan bukan sekedar dumb phone, muncul gerakan berikutnya yang ternyata ini menjadikan mereka jauh lebih produktif, yakni menggunakan dumbest phone. Dumbest phone itu HP yang paling bodoh atau paling blow on. Fungsinya sangat minimalis. Dulu dumbest phone itu hanya dipakai oleh lansia yang sudah apa namanya umur 90 tahun gitu ya. Tapi sekarang ini muncul mulai banyak orang-orang di usia produktif itu menggunakan dumbest phone, bukan dumb phone. Saya pernah eh, melakukan kegiatan di sebuah negara ini sekitar sekitar sebentar saya ingat 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Di saat itu saja perusahaan ini menerapkan aturan ketika karyawan sampai level manajemen berangkat ke kantor, berangkat bukan di kantor, mereka nggak boleh bawa smartphone, mereka bawanya dumb phone. Waktu belum dumb phone ya. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka itu berangkatnya sudah pakai dumb phone eh, dan di kantor maupun di tasnya mereka nggak ada smartphone, maka mereka ini jauh lebih produktif. Kinerja mereka jauh lebih baik dan daya tahan kerja mereka jauh lebih baik. Ketika mereka sampai di rumah, barulah mereka mengakses smartphone. Akan tetapi, ternyata yang jauh lebih produktif lagi ialah mereka yang sampai di rumah pun masih mengakses dumb phone. Adapun komunikasi-komunikasi lain bisa melalui via email, menggunakan laptop. Um, Walaupun dalam kondisi yang masih jauh dari itu, em, selama ini karena masih banyak yang berkomunikasi via WA, di antara hal yang saya coba lakukan ialah WA itu lebih banyak saya jawab menggunakan laptop. Artinya memang ada WA, tetap menjawab dengan WA, tapi piranti yang banyak digunakan ketika di rumah itu ialah menjawab via laptop. Tentu saja ada perbedaan dengan ketika kita buka langsung ya. Misalnya kalau kita lihat di akun bisnis, ada daftar produk, itu ketika buka di laptop tidak ada. Nah, ini kita tambahan saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustazana. Amin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Fauziul Azim atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas segala kebaikan beliau dan menjadikan ilmu ini dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu sudah cukup malam Ustadz dan Ustadz akan melanjutkan aktivitas, kami persilahkan tidak apa Ustadz untuk meninggalkan terlebih dahulu Ustadz. Iya. Karena insya Allah untuk selanjutnya sesi yang sudah di pengakhiran Ustaz. Iya, ini mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin telah kita dengar bersama ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fauziul Azim. Dan sebagai selingan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Al-Qalam sebagai lembaga pendidikan Islam yang insya Allah berkomitmen mencetak generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam ilmu dan akhlak, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan
yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan berbasis Al-Quran dan keterampilan di abad 21. Di antara jenjang pendidikan di Islamic Boarding School Al-Qalam adalah SMP Tahfidzul Quran Al-Qalam Putri, SMP Tahfidzul Quran Al-Qalam Putra, dan SMK Tahfidzul Quran Al-Qalam Putra. Dan santri dibimbing dalam hafalan Al-Quran, bahasa Arab, kajian kitab, serta pembinaan akhlakul karimah. Selain itu juga menerapkan kurikulum integral yang menggabungkan pendidikan agama dan akademik, serta menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti muhadharah, olahraga, koding, dan olimpiade. Jika ayah bunda sekalian ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi admin dan juga datang langsung ke IBS Al-Qalam Magetan. Berikut ini kami tampilkan sekilas profil Islamic Boarding School Al-Qalam. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat hingga akhir dan penuh antusiasme. Sebagai penutup, mari kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Dasri Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, sebelum kita akhiri acara kesempatan malam hari ini, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di jalan yang hak, di jalan yang benar sehingga kita bisa dimasukkan di jannahnya bersama dengan keluarga kita, saudara-saudara kita dan bersama kaum muslimin yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din fa innahum la yu'jizunak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Mungkin itu ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah menginjak pada penghujung acara. Sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya pertanyaan yang belum terjawab insya Allah akan kami teruskan ke Ustadz dan insya Allah akan dijawab oleh beliau melalui voice note. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini berkah dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Semoga yang kita peroleh hari ini menjadi cahaya dalam mendidik generasi, membawa keberkahan dalam keluarga, dan mendekatkan kita kepada ridhonya. Saya, Nurul Aish, selaku MC dan moderator, memohon maaf atas segala kekurangan, baik itu teknis dan yang selain teknis. Nas'alullaha an yaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar nasihat dan mengambil yang terbaik darinya. Ilal liqa, ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.